Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Pohon atau tree ini termasuk struktur nonlinier yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Nah, ini gambaran ataupun ilustrasi kaitannya dengan pohon atau tree. Ini pada yang pertama ini dinamakan dengan root, ya. Nah, kemudian untuk level di bawahnya, ya, ini adalah root, ini termasuk level 1, ya, di sini. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah level 2. Kemudian di bawahnya ini adalah level 3. Dengan demikian, tree ini atau pohon ini memiliki ketinggian atau height sebanyak 3. Nah, kemudian ini adalah istilah-istilah dalam pohon. Yang pertama adalah predecessor. Predecessor ini adalah node, ya, yang berada di atas node tertentu, ya. Contohnya ini adalah B, ini adalah predecessor dari E dan F, ya. Kemudian yang kedua adalah successor. Ini adalah node yang berada di bawah node tertentu, ya. Contohnya adalah E dan F ini merupakan successor dari B, ya, ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ancestor, ya. Ini seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, contohnya adalah A dan B ini merupakan ancestor dari F, ya. Yang berikutnya adalah descendant, ya. Ini seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya ini adalah F dan B, ya, ini merupakan ancestor dari A. Nah, kemudian yang berikutnya adalah parent. Parent ini adalah predecessor satu level di atas satu node, ya. Satu node. Jadi contohnya ini adalah B merupakan parent dari F, ya, ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah child, ya. Kita tahu ya, child itu anak, ya. Successor satu level di bawah satu node, ya. Contohnya F merupakan child dari B. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sibling, ya. Ini adalah node yang memiliki parent yang sama dengan satu node, ya. Contohnya E dan F, ya, ini. Nah, berikutnya adalah subtree. Subtree adalah bagian dari tree yang berupa suatu node, ya, beserta descendant-nya, ya. Contohnya ini adalah BEF dan node BGH, ya, ini. Nah, yang berikutnya adalah size. Size adalah banyaknya node, ya, dalam suatu tree, ya. Jadi gambar di atas tadi itu, maka kita bisa meroleh bahwa gambar di atas memiliki size sebanyak 8. Ya. Nah, kemudian height, ya, ini adalah banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Ya, contohnya gambar di atas tadi itu adalah memiliki height atau tingkat sebanyak 3. Ya, ini. Dan yang berikutnya adalah root, ya, atau akar. Ya. Node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Jadi ini yang paling atas tadi, node yang paling atas adalah A tadi contohnya. Yang berikutnya adalah leaf atau daun. Node-node dalam tree yang tidak memiliki daun, ya. Contohnya adalah E, F, C, G, H yang tidak memiliki daun. Ini adalah yang paling bawah, ya. Tree yang paling bawah. Tidak memiliki daun atau leaf, ya. Kemudian yang berikutnya adalah degree ataupun derajat. Ini adalah banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node, ya. Contohnya node A ini memiliki derajat 3, ya. A ini memiliki derajat 3.
Kemudian not B ini memiliki derajat 2. Paham ya? Baik, ini adalah istilah-istilah dasar yang perlu kita pahami di dalam pohon. Ya. Ya. Pohon ini adalah salah satu bentuk grafik ya, atau graf ya, terhubung yang tidak mengandung sirkuit atau siklus atau lingkaran gitu ya. Nah, karena merupakan graf terhubung, maka pada pohon selalu terdapat pet atau jalur ya, yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Pohon atau tree ini dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan, ya, kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root. Dan sisa elemen lain atau simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan yang disebut dengan subpohon atau subtree atau cabang. Ya, ini. Nah, gambar berikut ini menjelaskan tentang pembentukan awal dari pohon atau tree. Jadi untuk simbol tunggal itu gambarnya seperti ini, ya. Misalnya N begitu. Kemudian untuk subpohonnya misalnya ada N1 sampai NK ya, ini. Nah, pohon baru yang terbentuk itu seperti di bawah ini, ya. Ini ada akarnya, kemudian ini adalah subpohonnya. Ya. Saya kira mudah ya dipahami. Nah, ini sifat utama pohon berakar ya. Yang pertama, jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau H ya, ini adalah N-1. Dan yang kedua, mempunyai simbol khusus yang disebut dengan root. Jika simbol tersebut memiliki derajat keluar lebih besar sama dengan 0 dan derajat masuk itu 0. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, mempunyai simbol yang disebut dengan daun atau leaf. Ya. Jika simbol tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Ya, ini. Dan yang berikutnya, setiap simbol ini mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai dengan level ke N. Pada daun paling bawah. Nah, simbol yang punya level sama disebut bersaudara atau brother, ya, atau istilah dalam tree ini adalah sibling, ya, sibling. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Ya, tadi sudah kita ilustrasikan. Dan yang berikutnya, yang keenam adalah pohon mempunyai weight atau berat, ya, atau bobot yang banyaknya daun atau leaf pada pohon tersebut. Dan yang tujuh adalah banyaknya simpul maksimum sampai level N. Ini adalah 2 pangkat N, ya, 2 pangkat N dikurangi 1. Ya. Misalnya N-nya tadi, misalnya pada N level 2, maka nanti 2 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Ya, dan seterusnya. Saya kira tidak terlalu susah untuk perhitungannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-8, banyaknya simpul untuk setiap level I. Ini adalah sigma atau jumlah dari 2 pangkat I min 1 ya. Jadi jumlah dari 2 pangkat I min 1 ya, ini berjalan dari I ya sama dengan 1 sampai dengan N ya. Itu dijumlahkan. Nah, nanti kita berikan ilustrasi gambarannya untuk menghitung. Ya. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang tidak saling berhubungan.
hubungan. Ini ya. Nah, misalnya diketahui di sini suatu bentuk pohon berakar T ya sebagai berikut ini. Ya. Nah, pohon di atas mempunyai yang pertama simbol sebanyak 8. Ya. 8 simbol ya ini. 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian 8 ya atau cabangnya adalah 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, ini. Nah, kemudian root pada pohon T di atas adalah P ya ini. Ya. Nah, kemudian mempunyai daun atau leaf itu sebanyak 4 ya. 4 yaitu R, S, V dan W ya ini. Dan ini. Ya. Kemudian level atau tingkatan pohon itu sama dengan 4 yaitu level 1 itu adalah P, nanti dilihat ya. Nah, kemudian untuk level 2 adalah Q dan T. Kemudian untuk level 3 simbol R, S, dan U. Kemudian untuk level 4 adalah simbol V dan W. Nah, ketinggian atau kedalaman itu atau jumlah level adalah 4. Kemudian weight atau berat atau bobot jumlahnya juga 4. Nah, dalam gambar pohon T di atas, ini dapat dibentuk 2 buah hutan atau forest. Ya. Nah, bisa digambarkan di sini ya untuk gambaran tadi itu bila simbol P dihilangkan ya bila dihilangkan maka hutan yang pertama adalah QRS, kemudian hutan yang kedua adalah TUPW ya. Mohon dipelajari. Nah, kemudian banyaknya simbol maksimum yang dapat terbentuk sampai level 4 ya, yaitu bila simbol pada pohon dianggap penuh adalah ini ya. Jadi kalau nanti itu pohon dianggap penuh untuk kaitannya dengan level yang ada, semua diisi ya seperti ini. Ya. Ya, maka adalah apa? 2 pangkat N-1. Jadi kalau ini ada level 4 ya, dan level 4 ini 1 ya, tuh ini 2, ini 3, ini 4. Ya, maka banyaknya simbol maksimum adalah 16 min 1 yaitu 15. Jelas ya? Nah, kemudian banyaknya simbol maksimum untuk setiap level 1 ya, yaitu bila simbol pada pohon dianggap penuh, ini adalah 2 pangkat I-1. Ya, jadi kalau level 2 ya, maka di sini 2 pangkat 2 min 1, jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, maksimum simbol pada level 3 ya, 2 pangkat 3 min 1 yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian level 4 ini adalah 2 pangkat 4 min 1 yaitu 2 pangkat 3 sehingga hasilnya adalah 8. Gitu. Ya. Saya kira mudah ya untuk dipahami. Nah, ini pohon ya. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarki antara elemen-elemennya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree yang lebih dikenal sebagai pohon umum, ya, general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simbol yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan 2 subpohon yang saling terpisah yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri atau left subtree dan subpohon kanan atau cabang kanan atau right subtree ya ini. Nah, karakter pohon biner ya. Yang pertama, setiap simbol paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Ya. Kemudian yang kedua, derajat tertinggi dari setiap simbol adalah 2.
Kemudian yang ketiga, dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Ya, kemudian yang keempat adalah dimungkinkan tidak mempunyai simbol. Ya, berikut ini contoh gambar pohon biner ya, dengan cabang kiri dan cabang kanan. Nah, ini istilah-istilah pohon biner ya. Yang pertama adalah pohon biner penuh atau full binary tree. Ya. Ini adalah semua simpul kecuali daun tentunya. Ini memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Ya, ini. Ini adalah pohon biner penuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pohon biner lengkap. Complete binary tree. Ini hampir sama dengan pohon biner penuh. Semua simpul, ya, kecuali daun, ini memiliki 2 anak. Tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda. Jadi di sini ada perbedaan untuk kaitannya dengan ruasnya, ya, tidak sama dengan di biner penuh yang sama gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pohon biner similar. Adalah 2 pohon yang memiliki struktur yang sama, tetapi informasinya berbeda. Ya, strukturnya sama. Ya, ini sama, tetapi informasinya di sini ya A, di sini P, ya. Ya, ini beda. Kemudian yang berikutnya adalah pohon biner ekivalen. 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Nah, ini ekivalen itu sama persis, ya. Sama persis ini. Ya. Ini dengan ini ya, sama persis. Nah, pohon biner miring, ya, atau Q3 gitu ya. 2 pohon yang semua simpulnya ini mempunyai 1 anak atau turunan ya, kecuali daun. Ya, jadi ini ilustrasinya. Nah, ini kita berikan ya, program sederhana ya, pohon atau tree di Python ya, dengan Python. Dalam setiap simbol selalu berisi 2 buah pointer untuk menunjuk ke cabang kiri dan cabang kanan dan informasi yang akan disimpan dalam simbol tersebut. Nah, ini kami berikan skripnya, nanti bisa dicoba ya. Ini lanjutannya. Kemudian kalau nanti kita eksekusi, kita running, maka nanti hasilnya seperti ini. Ini ilustrasinya untuk kaitannya dengan pencapaian tadi itu. Nanti kita berikan contohnya. Ya. Nah, ini penyajian biner ya, binary tree ya. Nah, tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list ya, secara rekursif ya. Berulang-ulang gitu ya. Kemudian linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Yang berikutnya adalah data yang pertama kali masuk akan menjadi node root ya, akar. Kemudian yang berikutnya data yang lebih kecil dari data node root akan masuk ya dan menempati node kiri dari node root. Ya, sedangkan jika lebih besar daripada node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node root. Jadi ini untuk aturannya untuk membuat sebuah pohon atau tree. Ya. Nah, misalnya diberikan untai ya A K J C B L ya. Ini. Maka proses untuk dapat membentuk pohon biner dari untai di atas adalah yang pertama itu karakter pertama H ditempatkan sebagai akar atau root. Kemudian yang kedua, karakter A karena lebih kecil dari H, maka akan menempati cabang kiri. Kemudian yang ketiga, karakter K karena lebih besar dari H, maka akan menempati cabang kanan. Dan yang keempat, karena J lebih besar dari H dan lebih kecil dari K,
maka menempati cabang kiri K. Kemudian yang kelima, karakter C, karena lebih besar dari A, maka akan menempati cabang kanan. Kemudian yang keenam, karakter B, karena lebih kecil dari C, maka akan menempati cabang kiri. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, karena L ini lebih besar dari K, maka menempati cabang kiri kanan, ya, cabang kiri kanan. Nah ini, ya, kalau sudah kita buat untuk trinya sehingga terbentuk pohon biner seperti ini, ya. Nah, nanti tolong dipelajari dari apa untaian yang ada tadi itu, kenapa terjadi seperti ini, mohon untuk dicermati dan dipelajari untuk langkah-langkahnya tadi. Baik, saya kira cukup sekian untuk pembahasan kaitannya dengan pohon atau tree pada materi struktur data pada pertemuan kali ini. Nah, nanti ada tugas atau soal yang harus dikerjakan di MyBase, ya, yang Anda harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal yang kurang jelas, mohon di-sharingkan dengan teman-teman. Kalau mentok tidak bisa, ya nanti bisa ke saya. Saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar mandiri, jaga kesehatan, kebersihan. Kiranya kita selalu mendapat penyertaan Tuhan dalam kondisi yang sehat walafiat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.